Selamat malam Kak. Selamat malam. Ya, baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Alia Arif Azafira dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Nah, tujuan saya kemarin itu ingin meminta kesediaan kakak sebagai interview untuk menjalankan tugas mata kuliah metode wawancara. Apakah kakak bersedia? Oke, bersedia. Baik, sebelum kita memasuki temanya Kak, apakah kakak bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ibni Abdillah dari mahasiswa LPT 2 jurusan akuntansi. Dipanggilnya apa Kak? Panggil Ibni aja. Oke. Baik Kak, sebelum kita melakukan proses wawancara, apakah saya bisa minta izin untuk merecord dan memvideo proses wawancara kita ini? Boleh, silakan kalau ingin video. Terima kasih Kak. Bagaimana kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau adik sendiri gimana kabarnya? Ya baik Kak. Perjalanannya lancar ya? Ya lancar sih sampai ke sini. Oke baik Kak, jadi tema kita kali ini tuh tentang nasisme. Nah, Kakak pernah nggak sih dengar kata nasisme, dan menurut Kakak nasisme itu seperti apa? Oke, kita berbicara tentang masalah narsisme. Tentu saja kata narsisme itu kan merupakan suatu rahasia publik lagi bagi kita. Bahkan di era sekarang ini narsisme itu sudah membaur kemana-mana, mulai dari anak muda, anak yang baru beranjak dewasa hingga orang tua itu sudah mulai merasakan yang namanya narsisme. Menurut saya bahwa narsisme itu merupakan perilaku yang merasakan dirinya paling penting, merasa dirinya dikagumi, sehingga merasakan dirinya bahwa sesuatu yang dilakukan itu ketika saya melakukan sesuatu, semua orang believe atau percaya terhadap saya. Dan menurut saya narsisme itu beberapa tingkatannya sudah mulai berbaur seperti kayak di stasiun TV ataupun di media sosial begitu. Baik Kak, dari beberapa pengertian yang Kakak utarakan tadi, menurut Kakak apa sih yang mendorong orang itu untuk menjadi seseorang yang narsisme? Oke, di sini beberapa faktor atau yang mendorong orang menjadi narsisme itu. Yang pertama, narsisme ini kan ceritanya perilaku yang datangnya sesekali terhadap seseorang. Nah, perilaku yang datangnya sesekali terhadap seseorang ini beberapa faktor yang mempengaruhi, contohnya bahwa dia mendapatkan kurang pujian, contohnya kurang pujian dari beberapa orang lain, dan mendapatkan beberapa kurang kasih sayang terhadap orang lain, sehingga ketika dia mendapatkan pujian atau kasih sayang dari orang lain itu membuat dirinya terlalu over atau terlalu berlebihan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dia kerjakan begitu. Jadi menurut Kakak narsisme itu sebuah perilaku yang mengutarakan bahwa seseorang tersebut kurang akan kasih sayang yang mereka dapatkan baik dari lingkungan atau keluarga, seperti itu Kak? Hampir boleh dikatakan seperti itu, tapi itu kan maksudnya kayak kembali lagi kepada orangnya. Misalkan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu atau kegiatan dan mendapatkan pujian terhadap orang lain dan mendapatkan kritikan dari orang lain, itu bisa saja apa yang kita dapatkan itu membuat kita bangga. Itu pun merupakan salah satu narsisme bagi diri kita sendiri. Orang yang misalkan biasa saja, yang tidak pernah merasakan dirinya narsisme, ketika dia melakukan sesuatu, contohnya pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan dan mendapatkan pujian dari atasannya, dan dia membuat dirinya bangga, dan dia melakukan pekerjaan lagi, terus membuat atasannya bangga, dan membuat sekelilingnya merasa anggaplah terganggu. Itu merupakan salah satu narsisme juga, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya utarakan sebentar. Cuma saya ingin meminta pendapat Kakak mengenai isu-isu yang lagi tren sekarang, yaitu insecure. Apakah insecure merupakan salah satu faktor narsisme menurut Kakak? Insecure kan artinya kayak percaya diri terhadap diri kita. Nah, narsisme ini justru di era sekarang insecure itu
apa ya, kayak membangkitkan atau membangun diri seseorang itu menjadi narsisme. Nah, banyak kita lihat di beberapa platform media sosial atau saya tadi katakan di YouTube itu sudah banyak orang-orang misalkan kayak insecure atau bagaimana, dan mereka tuh kayak mengupload hal yang menjadi kekurangannya, dan itu merupakan salah satu narsisme atau berperilaku berlebihan terhadap dirinya sendiri begitu. Jadi kayak insecure itu merupakan salah satu faktor juga sih untuk meningkatkan narsisme tersebut begitu. Menurut pandangan kakak itu, mendengar kata narsisme memang semuanya berbau dengan negatif, hal negatif, atau kita perlu mengadakan hal tersebut? Kayak kan kalau misalnya ada seseorang yang tidak percaya diri atau tidak pun memperlihatkan identitas mereka, kan bisa jadi mereka lupa akan apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi apakah narsisme itu perlu atau hanya sesuatu yang negatif yang tidak perlu bagi setiap orang? Oke, menurut saya ya, kalau narsisme itu ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya itu ketika kita melakukan narsisme secara berlebihan, tentu saja itu orang-orang yang melihat kita, ini kan maksudnya kayak kita kan sekarang di era digital ini, jadi orang-orang yang melihat kita ketika narsisme itu mungkin saja ketika kita merasa baik-baik saja, tetapi orang yang di sekeliling kita itu merasa kayak terganggu lah, kayak merasa kami ini apa sih, kayak berperilaku berlebihan begitu. Nah, dan sisi itu juga kayak saya juga kayaknya pernah mendengar kutipan salah satu psikologi berlisensi bahwasanya narsisme itu tidak bisa berubah secara langsung. Nah, jadi bagaimana cara kita merubah narsisme itu? Tentu saja apa yang harus kita lakukan kayak termotivasi begitu kan. Itu kan salah satu sisi positifnya. Misalnya tidak selalu narsisme itu bersisi negatif, tapi sisi positifnya itu tingkat kepercayaan diri kita itu meningkat begitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tentu saja memang semua yang kita lakukan dan kita kerjakan itu harus di-approve begitu, harus dihargai beberapa orang. Tapi sisi negatifnya ketika berlebihan secara dalam halnya narsisme ini, tentu saja membuat orang yang di sekeliling kita itu kayak tidak merasa enak begitu. Jadi kayak sisi positif dari narsisme menurut kakak itu ya bagaimana cara kita untuk menghargai pencapaian yang ada di dalam diri kita kan. Nah, kalau misalnya narsisme yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan hidup kita itu lebih tidak privasi, apakah benar? Iya, jadi itu harus dihargai beberapa orang. Tapi sisi negatifnya ketika berlebihan secara dalam halnya narsisme ini, tentu saja membuat orang yang di sekeliling kita itu kayak tidak merasa enak begitu. Jadi kayak sisi positif dari narsisme menurut kakak itu ya bagaimana cara kita untuk menghargai pencapaian yang ada di dalam diri kita kan. Nah, kalau misalnya narsisme yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan hidup kita itu lebih tidak privasi, apakah benar? Iya, jadi kayak gimana ya, kayak ketika narsisme itu dilakukan secara berlebihan, tentu saja kayak tidak ada privasi di dalam diri kita. Kayak segala sesuatu itu harus diungkapkan lah, segala sesuatu itu harus diketahui banyak orang. Jadi semua orang yang kayak diri kita itu sudah tidak ada privasi sih menurut saya gitu. Tapi menurut kakak bagaimana ketika ada seseorang yang ingin melakukan sebuah approach terhadap dirinya, cuman dia ragu karena isu-isu tersebut kayak terlalu begini. Ini ada seseorang yang ingin mengupload dirinya dengan mengupload beberapa penghargaan yang telah ia lakukan, cuman dia ragu karena judge orang-orang terhadap apa yang dia lakukan. Jadi menurut kakak bagaimana caranya untuk menetralisir rasa ragu tersebut akan sebuah apresiasi terhadap diri sendiri? Karena kan kita juga perlu apresiasi dalam diri kita dengan pencapaian yang kita miliki. Oke, jadi
ini tentang masalah ketika kita atau contohnya kita believe in self kan, kayak percaya diri sendiri begitu. Nah, di sini kita harus mengetahui kayak konteks narsisme itu, bahwasanya ketika kita mengupload sesuatu itu kita siap menerima kritikan. Itu salah satu ciri-ciri narsisme. Yang pertama itu kita siap menerima kritikan, kita tidak arogan, dan apa yang kita lakukan itu kita merasakan bahwa oh iya, saya melakukan ini dan saya harus menerima konsekuensinya begitu. Jadi tentu saja ketika kita ingin mengupload sesuatu di sosial media dan itu merupakan hal sesuatu yang positif atau yang membanggakan begitu, tentu saja itu harus memang kita lakukan. Itu bukan tentang masalah narsismenya sih, tapi bagaimana kita cara membuat orang-orang yang menggunakan sosial media tersebut bisa mengambil pelajaran dari postingan tersebut gitu kan. Namun ketika banyak sekarang yang di sosial media itu kayak orang mengupload yang tidak sepantasnya diupload, itu merupakan salah satu narsisme gitu. Jadi ada beberapa perbedaan antara postingan sebuah penghargaan terhadap diri yang pencapaian, adapun yang kayak mungkin dalam tanda kutip sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Iya. Seperti apa? Nah, sekarang banyak kayak orang-orang yang tiba-tiba itu kayak menjadi selebritas, selebgram atau seleb TikTok, dan itu pun merasa kayak hal-hal yang sudah tidak penting begitu untuk masyarakat. Maksud dari sini yaitu edukasi di dalam konten tersebut yang membuatnya narsisme itu atau narsis itu tidak ada sama sekali untuk diambil dari konten tersebut. Nah, contohnya banyak sekarang anak-anak yang mengikuti tren-tren di mana mereka harus mengikuti bahwa oh, saya kayaknya harus mengikuti tren tersebut. Nah, itu kan salah satu merupakan narsisme. Nah, ketika dia mengikuti tren tersebut dan dia merasakan dirinya oh, saya ini keren begitu. Saya mengikuti tren ini, saya merasa keren gitu. Saya merasa hampirlah sama dengan apa yang di konten tersebut, itu kan merupakan salah satu narsisme bagi orang-orang. Jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi orang-orang yang melihatnya, padahal itu sama sekali tidak ada edukasinya di dalamnya. Dalam konteks negatif ya. Iya. Untuk hal tersebut apakah ada yang cara bagi kakak untuk menetralisir narsisme yang tinggi tersebut? Oke, untuk beberapa cara menetralisir narsisme tersebut itu kayak mengurangi narsisme. Contohnya kita melakukan beberapa hal yang itu bisa meng-up diri kita sendiri, hal-hal dalam hal positif. Contohnya kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berempati, dan sebelum kita melakukan tindakan kita harus berpikir secara dahulu apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Itu kan salah satu mengurangi narsisme tersebut. Memang orang-orang mengatakan bahwasanya kita harus berpikir sebelum bertindak gitu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu untuk mengurangi narsisme tersebut, karena ketika kita mengikuti hal tersebut kita tidak tahu bagaimana setelahnya. Jadi kesimpulan dari jawaban-jawaban kakak itu, narsisme merupakan sesuatu yang harus ada di dalam diri seseorang tapi tidak boleh over. Iya. Jadi kayak kita narsisme untuk orang lain sebagai acuan untuk memotivasi dan juga meng-approve diri kita atas pencapaian yang kita miliki. Jadi apa yang sesuatu yang tidak terlalu penting tidak harus untuk dijadikan sebagai konten ataupun konsumen publik gitu kan. Baik, terima kasih Kak atas beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Nah, satu pertanyaan lagi Kak. Jadi pesan kakak untuk para remaja yang sedang berada di fase kecanduan dengan sosial media ini apa Kak? Untuk menetralisir narsisme yang terlalu tinggi. Oke, untuk masalah sosial media kan ini jangkauannya sangat luas. Ya. Seluruh dunia itu menggunakan sosial media. Nah, untuk pesan bagi orang-orang
bukan tentang anak muda saja, tapi keseluruhan. Karena dari anak kecil, anak remaja, dewasa, hingga orang tua itu semuanya hampir menggunakan sosial media. Nah, kita di sini sih sebenarnya mengambil pesan bahwa kita itu menggunakan sosial media harus bijak begitu. Nah, menggunakan sosial media tentu saja kita harus mengetahui apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi terhadap video tersebut. Maksudnya konsumsi sini apa yang kita lihat kesehariannya begitu kan. Banyak sekarang yang sangat-sangat tidak berguna dalam hidup kita gitu. Tapi itu secara terus-menerus dikontenin. Nah, sebagai orang tua juga ini pesannya bahwasanya kita harus mengkontrol apa yang anak-anak kita nonton, apa yang anak-anak kita gunakan sosial media. Bukan kita tentang mau terlalu mengekang anak, tetapi kita harus mengontrol sejak dini. Karena pernah saya dapat juga suatu tontonan bahwa 90% anak muda sekarang itu terpengaruh dari sosial media. Begitu. Apa yang dia lihat di sosial media itu pun dia lakukan begitu, karena merupakan itu tadi yang saya katakan bahwasanya ketika yang dia nonton itu merupakan sesuatu yang keren maka dia lakukan. Itu pun salah satu contoh narsisme bagi anak muda sekarang. Kenapa anak muda sekarang banyak sekali kayak narsis lah, kayak selalu mau sedikit apa-apa itu di konten, apa-apa sedikit di konten, hal yang tidak perlu di konten, itu merupakan salah satu narsisme. Tapi itu tadi dia itu harus siap menerima kritikan. Jadi untuk anak muda yang saya katakan, fokusnya anak muda ya, kita harus sebijak-bijaknya dalam bersosial media. Ketika kita mengupload sesuatu, kita harus melihat dan mempertimbangkan apa yang kita upload, terus bagaimana kita upload dan kenapa kita menguploadnya tersebut. Itu kan semua ada unsur. Kayak bersosial media itu bukan hanya sekedar bermain lah, bukan hanya sekedar tentang membuat kita kayak kecanduan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dalamnya. Karena ketika kita menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, banyak sekali pelajaran dan hal-hal yang baik di dalamnya gitu. Saya kira cukup menarik ya beberapa untuk pertanyaan dan tema-tema dan jawaban dari kakak yang tadi kita lakukan ya. Baik kak, mungkin cukup sekian ya, karena saya sudah mendapatkan beberapa informasi yang ingin saya dapatkan dari kakak ya. Terima kasih atas kerjasamanya kak, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas jawaban-jawaban informasi-informasi yang kakak berikan dari pendapat kakak. Jadi apa namanya? Makasih juga atas pesan-pesan yang diberikan. Semoga kita akan bertemu kembali. Next time untuk wawancara selanjutnya. Terima kasih kak. Ya.